zaman COVID ini semua memberitakan mengenai imun di dalam tubuh atau daya tahan tubuh atau daya kekebalan tubuh ya. Nah, jadi hari ini kita mempelajari mengenai konsep dasarnya dulu sehingga besok akan lebih familiar mendengar istilah-istilah yang akan kita pelajari mengenai penyakit-penyakit imunitas ya. Jadi yang hari ini kita akan tekankan adalah bagaimana imunitas yang natural atau imunitas alamiah, imunitas yang didapat atau adaptive immunity. Kemudian kita akan mempelajari siapa yang berperan ya, memainkan peran dalam sistem imun itu, karena kita dari bagian patologi anatomi tentunya mempelajari dari bagian terkecil dari tubuh ya, yang terkait sistem imun, yaitu selnya siapa saja, jaringannya apa aja, dan organnya apa saja yang terlibat dalam sistem imun. Nah, ini sel-selnya kita nanti akan fokus mempelajari limfosit ya, sel darah putih yang ini akan lanjut kita bahas nanti, kemudian makrofag, kemudian sel-sel penyaji antigen seperti sel dendritik, kemudian sel NK ya, sel natural killer, itu adalah sel yang pertama yang akan membunuh patogen di dalam tubuh. Kita juga akan mempelajari mengenai zat-zat yang berperan meningkatkan atau perantara sehingga mengaktifasi sel-sel daripada sistem imun. Kemudian kita mempelajari sedikit mengenai molekul MHC ya, Major Histocompatibility Complex. Jadi kalau kita mempelajari imunologi itu kita pasti mengenal dulu konsep dasarnya. Yang pertama ada organismenya ya, organismenya itu baik manusia, bahkan mikroorganisme yang terkecil juga terkait dalam konsep imunologi ini. Contohnya bakteri, virus, jamur, dan parasit ya. Kemudian setelah terjadi imun itu bekerja apabila terjadi infeksi. Dan hasil dari infeksi itu tentu akan menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita ya. Tapi di sini infeksi tidak sama dengan penyakit. Kemudian bagaimana sih mekanisme pertahanan di dalam tubuh itu? Nanti apakah bekerja sendiri-sendiri sel imun itu atau terorganisir ya, berada dalam satu komando, atau siapa saja yang berperan ya. Nah, bagaimana dia bekerja? Kemudian sistem imunnya itu sendiri nanti. Dan yang ini tentunya akan kita pelajari mengenai imunitas dan imunologi. Nah, ini konsep dasar dari imun itu adalah adanya patogen ya. Ya, patogen yang akan menyerang suatu organisme ya, tubuh manusia. Contohnya bakteri, virus, parasit, kemudian adanya sel-sel imun, contohnya di sini leukosit ya, leukosit, dan produk dari sel imun itu yang kita sebut antibodi, dan bahkan bagian dari patogen itu yang kita sebut dengan antigen. Jadi ada konsep antigen, antibodi di dalam sistem imun ini ya. Jadi imunologi adalah ilmu yang mempelajari sistem imun dengan spektrum yang luas, meliputi dasar-dasar serta aplikasi klinisnya. Nanti ya kita akan mempelajari di topik selanjutnya mengenai penyakit imunitas. Dia akan yang akan dipelajari di sini adalah menyangkut antigen, antibodi, sel-sel yang memperantarai fungsi pertahanan tubuh itu apa saja, terutama hubungannya dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi hipersensitivitas, alergi, dan reaksi penolakan jaringan asing atau transplantasi organ ya. Jadi kita sudah singgung sedikit bahwa konsep dasar dari imunitas itu adalah patogen ya. Jadi ada agen penyebabnya yang
yang didefinisikan sebagai setiap agen biologi yang menyebabkan penyakit pada host, kepada tubuh ya. Macam-macam patogen yang bisa menyerang kita itu ya. Nah, ini mungkin sudah belajar di mikrobiologi ya. Nah, sudah melewati, jadi patogen itu ada virus, bakteri, ada jamur, fungi, protozoa, parasit, misalnya cacing ya. Protozoa ini misalnya malaria. Kemudian protein-protein di dalam makanan atau protein di dalam tubuh kita ya. Nah, itu bisa menyebabkan rangsang imunitas bekerja. Imunitas itu kita bagi menjadi yang alamiah, tadi sudah disebutkan sebagai gambaran umumnya tadi imunitas alamiah dan imunitas yang didapat atau adaptif acquired immunity ya, atau imunitas yang didapat. Apa saja yang imunitas natural itu, yang alamiah itu adalah sel-sel imun yang berfungsi sebagai fagosit. Fagosit itu artinya memakan ya. Nah, apa saja sel-sel apa saja yang berfungsi sebagai fagosit nanti kita bahas. Nah, kalau bedanya imunitas yang alamiah dengan yang didapat, kalau alamiah itu memang bawaan dari lahir ya. Nah, jadi karunia Tuhan ke badan kita. Nah, sifatnya itu responnya awal, jadi begitu ada kuman dia langsung bekerja cepat, tetapi dia terbatas ya, fungsinya terbatas dan bersifat tidak spesifik. Jadi tidak kumannya macam-macam, jadi dia tidak perlu dikenali oleh sel imun baru bisa bekerja, jadi dia tidak bersifat spesifik ya. Sedangkan yang didapat itu lebih banyak diperankan oleh sel limfosit ya, baik limfosit B dan limfosit T. Nah, dia memerlukan waktu untuk bisa bekerja ya, limfosit B, limfosit T ini, tetapi kekuatannya powerful. Jadi dia punya kekuatan penuh, bersifat spesifik dan mempunyai memori, ingatan ya. Jadi dia mempunyai ingatan apabila terinfeksi kembali dengan patogen yang sama. Nah, ini dua pertahanan ini kita cepat saja karena sudah termakan 15 menit ya. Dua sistem pertahanan intrinsik tubuh itu apa saja yang termasuk dalam imunitas alamiah itu kita bagi menjadi dua, first line of defense atau lini pertahanan pertama, second line of defense, lini pertahanan kedua, dan yang ketiga lini pertahanan ketiga ya. Yang pertama apa saja? Misalnya kulit ya. Nah, kulit itu kalau kena misalnya cairan asam, nah itu langsung terjadi peradangan. Kemudian di dalam kulit itu, sehingga di dalam kulit ada sistem pertahanan yang mencegah terjadinya peradangan pada kulit. Kemudian mukosa mulut, mukosa hidung, mukosa mata itu punya sistem pertahanannya. Kemudian hair itu maksudnya bulu-bulu di dalam hidung. Silia pada permukaan epitel, misalnya epitel pernapasan ya, itu ada silianya. Nah, jadi dia mencegah masuknya kuman. Kemudian kelenjar air ludah itu juga sebagai first line of defense ya. Jadi ini pertahanan pertama. Kelenjar keringat di kulit juga itu sistem pertahanan tubuh, air mata, serta traktus digestivus. Jadi kalau sudah salah makan nggak langsung diare misalnya ya, itu karena ada sistem pertahanan di sana. Yang kedua itu siapa saja? Nah, ini sudah mulai, kalau tadi itu fisik kita, first line of defense itu adalah fisik. Kalau yang kedua ini adalah mulai main sel-sel daripada imun itu. Contohnya sel fagosit ya, atau protein dari antimikrobial. Apa yang fungsinya dari second line defense ini adalah menghambat penyebaran invasi. Jadi dia masuk tidak bisa dicegah melalui lewat jalan pertama, maka dia akan dihambat oleh sel fagosit atau protein di dalam tubuh kita ya. Kemudian cirinya apa? Second line defense ini adalah inflamasi. Nah, mungkin nanti dengan Dr. Heni Sulastri itu akan diperdalam mengenai inflamasi atau peradangan. Jadi second line of defense, peradangan itu adalah ciri khas, cirinya ya. Yang
Yang adaptif yang didapat itu kita sebut dengan third line of defense, jadi pertahanan ketiga. Nah, inilah diperlukan suatu antibodi ya, diperlukan paparan terhadap antigen terhadap antibodi atau sel imun. Jadi antigen itu harus diproses dulu, makanya tadi dia memerlukan waktu, tidak bisa langsung bekerja. Jadi diproses dulu, baru dikenalkan ke sel-sel imun, maka baru sel imun yang didapat ini akan bekerja. Kita bagi menjadi dua, pasif dan aktif. Nah, sekarang apa saja tadi yang di epitel yang di kulit tadi ya, barrier kimiawi di epitel kulit. Nah, misalnya asam ya, asam daripada skin itu pH-nya 3-5 itu benar-benar bisa menghambat bakteri. Jadi jangan terlalu kuat menggosok kulit kita ya, atau terlalu rajin memberikan zat-zat pemutih pada badan. Nah, itu mungkin nanti merusak pH kulit. Kemudian tadi sudah dibilang ya, ada sebum, kelenjar keringat itu mengandung sebumnya, itu bisa toksik terhadap bakteri. Mukosa lambung ada HCl ya, ada asam HCl, itu untuk mencegah masuknya kuman. Kemudian kelenjar lakrimal itu mengandung enzim lisozim yang akan mendestruksi kuman ya. Kemudian mukus, nah, misalnya kita batuk, maka itu akan dahak kita itu akan mencegah sebenarnya ya kuman masuk lebih jauh ke dalam sistem pencernaan atau sistem respiratorium. Jadi jangan panik dulu kalau kita batuk, berdahak ya, itu adalah mekanisme fisiologisnya untuk menghambat perkembangan dari mikroorganisme. Nah, kalau di respirator traktus ya, traktus pernapasan, tadi sudah bilang ada mukus, ada bulu hidung, itu yang akan menjebak partikel yang terinhalasi ya, jadi tidak langsung masuk, jadi bersin kita. Mungkin efeknya bersin untuk menghilangkan kuman tadi. Tadi sudah saya bilang bahwa di mukosa traktus respiratorius itu bersilia ya, ada silianya. Mulai dari hidung sampai ke nasofaring. Oke, nah yang ini di second line defense tadi ya, karena sudah pertahanan fisiknya jebol, maka internal defense ya yang akan bekerja di sini. Nah, siapa saja? Tadi sifatnya non spesifik ya. Nah, siapa saja? Maka itu dimerankan oleh fagosit, sistem fagosit. Kemudian fagosit itu di pemain utamanya adalah makrofag ya. Ya, makrofag itu bisa memakan patogen. Kemudian sel NK, natural killer cell ya. Nah, sel-sel yang berperan dalam inflamasi, misalnya mast cell, terus sel-sel darah putih, serta zat-zat kimiawi, itu berperan dalam pertahanan yang kedua ini. Kemudian tadi sudah disebutkan protein antimikrobial. Jadi ada protein tertentu di dalam tubuh kita yang sebagai anti dari mikrobial. Nah, yang third line of defense ini, lini pertahanan ketiga ini adalah bila lini pertahanan pertama dan yang kedua tidak mampu menghalangi masuknya kuman, sehingga itu terus berlangsung ya prosesnya. Maka yang bertugas di sini adalah biasanya limfosit T. Limfosit T ini atau cellular immunity itu sel T, dan limfosit B humoral imunitas ya, atau sel-sel imun yang menghasilkan antibodi. Jadi sel B dan sel T. Tadi sifatnya apa? Mempunyai dapat mengenal antigen yang bersifat spesifik. Jadi antigen itu harus diperkenalkan dulu, harus diproses melalui suatu aktivasi dan sebagainya, sehingga dia sudah kenalan dulu dengan limfosit ya. Jadi tidak sembarang, kalau dia belum disensitisasi atau dirangsang, maka dia tidak akan mengenal antigen itu. Makanya kita sebut bersifat antigenik spesifik, bersifat menyeluruh atau sistemik ya, yang pertahanan teori, dan mempunyai memori. Jadi kalau kita terkena virus X saat ini, kemudian beberapa bulan lagi
kita terkena lagi virus X atau virus yang sama, maka biasanya pada serangan yang kedua kita akan sehat saja atau hanya mengalami gejala yang ringan. Nah, sekarang langsung ke ininya ya, ke sel-sel yang berperan dalam sistem imun. Sel imun itu berasalnya dari bone marrow, sumsum tulang, baru didistribusikan melalui tubuh. Jadi organ tempat maturisasi daripada sel imun itu adalah kita sebut primary lymphoid organ. Jadi organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Nah, ini adalah tempat dari pemrosesan atau pematangan dari sel-sel limfosit yang telah didistribusikan ke tubuh. Siapa saja yang termasuk dalam primary lymphoid organ itu adalah thymus ya. Nah, thymus itu di sternum ya, di atas sternum. Nah, itu tempatnya si sel T. Jadi bukan tempat sel B, itu adalah tempat pematangan sel T. Pada burung itu misalnya disebut bursa oviparous ya. Nah, sekarang itu bone marrow. Bone marrow itu adalah tempat dari pematangan daripada sel B. Nah, jadi yang primary lymphoid organ itu adalah thymus dan bone marrow. Yang sekarang sekundernya siapa? Sekundernya dari organ limfoid itu adalah lymph nodes. Lymph nodes ini nama bahasa kita kelenjar getah bening ya, atau KGB. Nah, nanti kalau sudah dengar istilah KGB itu enggak asing lagi ya, artinya kelenjar getah bening. Selain KGB, lien atau spleen, kemudian ada kumpulan-kumpulan sel limfosit yang ada di mukosa. Nah, istilahnya MALT ya, mucosal associated lymph tissue. Kemudian kalau dia terdapat di gaster, maka disebut GALT. Sekunder lymphoid organ ini banyak lagi ya, seperti antigen presenting cell APC, kemudian bisa berfungsi juga sendiri-sendiri maksud saya APC ya. Nah, di sini tadi lymphoid organ primer, organ lymphoid primer itu untuk maturisasi sel limfosit, baik T, baik sel D, baik sel T dan sel B. Sedangkan untuk lymphoid organ sekunder itu merupakan tempat proliferasi sel-sel yang telah sel-sel limfosit yang telah matur ya. Nah, ini adalah kelenjar getah bening yang tersebar dari ujung kaki kita ya sampai ke kepala. Itu semua adalah letak-letak kelenjar getah bening, tempat sirkulasi daripada sel-sel imun kita, yaitu sel limfosit. Nah, sekarang kita ke organ yang pertama ya, lymph node atau KGB atau kelenjar getah bening. Nah, ini seperti kita lihat pada gambar ya, bahwa dia seperti kacang ya, bentuknya seperti kacang ya. Kemudian dia mempunyai 3 area, yaitu area korteks, area parakorteks, dan area medula. KGB ini sama ya dengan seluruh organ limfoid sekunder lainnya, dia biasanya memiliki kapsul. Nah, di mana kapsul ini nanti akan ditembus oleh beberapa pembuluh limfatik, tempat sirkulasi dari sel limfosit itu. Jadi dia memiliki multiple afferent lymphatics ini ya, untuk masuknya beredarnya sel limfosit dari darah ke dalam kelenjar getah bening. Nah, tadi saya sudah bilang ini area korteks ya. Nah, kita lihat ini ada bulatan-bulatan. Ini adalah namanya follicle primer ya, follicle lymphocyte primer. Nah, di sini adalah tempatnya domisili daripada sel B. Selain sel B juga ada sel dendritik ya. Kemudian ada makrofag. Kemudian dari follicle primer ini terbentuklah area tengah yang kita sebut dengan sentrum germinativum, tempat proliferasi daripada sel-sel limfosit supaya matur ya. Oke, yang parakorteks itu tempatnya domisili daripada sel T.
Jadi dia berbagi area ya, tidak saling mengganggu, walaupun di kortek tetap ada areanya sel T. Nah, jadi para kortek ini dominan di T helper ya dan makrophag serta ada dendritic cell. Sedangkan medula itu karena hasil dari pematangan dari sel limfosit B, dia akan menghasilkan antibodi. Nah, dari perkembangannya sel B itu menjadi sel plasma. Nah, ini makanya dia akan mengalir nanti ya untuk dialirkan seluruh ikut aliran darah lagi, maka di sini adalah yang ujung tahap perkembangan sel limfosit. Nah, jadi dia adalah namanya sel plasma yang akan menghasilkan antibodi. Kemudian di sini ada penul ya, kapiler, kemudian satu heparin kapiler. Sekarang tadi MALT ya, MALT itu limfoid yang berhubungan dengan jaringan limfoid yang berhubungan dengan mukosa. Jadi disebut dengan MALT. Jadi mukosa ini kenapa ada limfoid? Karena di sini tempat umum masuknya patogen, maka tubuh akan membentuk sistem pertahanan yang disebut dengan MALT tadi ya. Nah, jadi seperti di GI tract itu ada MALT-nya ya, di mukosa usus, di appendix. Nah, itu ada kelompok-kelompok daripada sel limfoid. Kemudian lamina propria di bawah epitel daripada mukosa tractus digestivus itu juga kaya akan makrophag, sel limfosit B dan sel limfosit T ya. Serta ada M cell ya, sel unik yang disebut dengan sel M itu dia tempat masuknya daripada antigen. Nah, ini ya, kalau kita lihat di mukosa tractus digestivus kita seperti ini di intestinal ya, di lumen usus kita itu tampak pilih-pilih dari epitel mukosa, di mana nanti di lamina proprianya itu terdapat M cell ya. Nah, di sini M cell ini tempat masuknya daripada patogen. Nah, dia mulai membentuk pertahanan sel-sel limfosit ini, kita lihat terbentuklah folikel-folikel primer di dalam mukosa. Kemudian baru di submukosa itu akan terbentuklah folikel-folikel yang mengandung sentrum germinativum. Jadi di sini berarti aktif ya pematangan daripada atau produksi dari sel-sel limfosit. Nah, ini ya bahwa sel yang akan memasuki mukosa traktus pencernaan kita itu tadi akan dihalangi dulu ya oleh folikel primer. Nah, jadi akan ditelan oleh sel-sel limfosit di folikel primer. Kemudian sel B-nya akan berkembang menjadi sel plasma yang akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini di sini yang paling dominan adalah imunoglobulin A. Jadi di mukosa usus itu imunoglobulin A yang berperan sebagai imun kita, sistem imun kita ya. Nah, sekarang timus. Timus itu organnya bilobus di atas daripada jantung ya. Dia mencapai ukuran maksimum selama pubertas. Ya, pada infan beratnya 70 mg, kemudian pada orang dewasa semakin rudimenter ya, semakin kecil hanya 3 gram. Nah, kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa timus itu adalah tempat pematangan daripada sel T ya, sel T. Nah, di sini juga nanti 95-90% itu akan diseleksi mana sel T yang bagus, yang dia sel reactivity atau yang tidak reaktif terhadap antigen itu akan diseleksi, sehingga yang akan tahan adalah sel T yang bagus ya. Kemudian sama dengan ke KGB tadi, timus ini terdiri dari bagian korteks dan medula. Nah, ini ya selnya disebut dengan sel timosit, sama dengan KGB maka dia mempunyai kapsul terdiri dari bagian korteks dan medula tengahnya ya. Untuk membedakan secara mikroskopik apakah ini timus, apakah kelenjar getah bening, di sini ada hassal corpuscle. Jadi nanti kalau kita
Anda diberi slide, kita temukan hasil korpuskel itu adalah timosia, bukannya KGB. Oke, kalau dilihat dari mikroskop itu sama semuanya, isinya sel-sel limfosit. Dengan elektron mikroskop maka kita bisa melihat ini adalah timosit ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi komponen imun sistem sudah ini ya, sudah terbuka sedikit ya gambarannya. Jadi tadi merupakan bagian besar daripada sel darah putih atau leukosit. Jadi sistem imun itu adalah leukosit ya, yang berperan utama. Nah, leukosit itu kita bagi berdasarkan peranannya. Yang pertama yang berfungsi sebagai fagosit. Siapa saja yang berfungsi sebagai fagosit? Nah, ini LGL ya. Large granular lymphocyte, LGL. Kemudian jadi ini limfosit besar ya. Nanti akan ditemukan di penampang mikroskopik adalah mikroskop ya, limfosit yang besar. Kemudian makrofag tadi sudah saya bilang, mononuklear fagocyte, neutrofil, eosinofil. Nah, jadi yang berfungsi sebagai fagosit diingat ya, neutrofil, eosinofil, makrofag dan LGL. Nah, sekarang siapa sel-sel yang berperan membantu dalam sistem imun? Itulah ada basofil, ada mast cell dan ada platelet ya. Nah, ini basofil, mast cell, platelet itu khusus sebagai mediator pada respon peradangan, mediator inflamatori ya. Kemudian sel-sel tubuh kita juga bisa berperan sebagai komponen dari sistem imun karena sel tubuh bisa menghasilkan interferon dan sitokin. Nah, yang paling penting tadi sudah saya bilang limfosit, sel B dan sel T ya, itu merupakan komponen imun. Sama saja ini ya, bahwa kita ingat lagi bahwa leukosit itu terdiri dari limfosit dan yang lain ya, limfosit B, T, NK sel, sedangkan WBC itu eosinofil dan makrofag yang lainnya. Oke, nah ini kita ingatkan kembali ya, saya ingatkan kembali mengenai cikal bakal pembentukan sistem hematopoietik stem cell. Jadi pembentukan darah di sini bahwa limfosit itu asalnya dari limfoid progenitor. Limfoid progenitor ini kemudian akan berkembang menjadi T cell progenitor dan B cell progenitor. Selain itu limfoid progenitor akan berkembang menjadi NK cell ya di sini. Jadi NK cell ingat itu adalah asal perkembangan dari limfoid progenitor. Dari T cell progenitor itu akan berkembang lagi menjadi T helper, sel T helper ya. Kemudian yang B cell progenitor itu menjadi B cell dan B cell matur dan sel dendritik. Yang jalur mieloid ya, mieloid progenitor, nah inilah yang menjadi polimorfonuklear ya. Karena ini kita lihat ini mononuklear satu, kalau ini polinuklear. Jadi intinya itu bisa dua, bisa satu ya. Nah, di sini namanya jalur mieloid progenitor. Baik limfoid progenitor atau mieloid progenitor itu menghasilkan berkembang dendritic cell ya. Nah, dari mieloid progenitor ini akan menjadi granulosit. Granulosit akan matur menjadi neutrofil. Eosinofil progenitor akan menjadi eosinofil. Basofil progenitor menjadi basofil. Megakaryosit menjadi platelet. Dan erythroid progenitor menjadi eritrosit. Nah, di sini granulosit selain menjadi neutrofil juga menjadi monosit. Monosit apabila ada di jaringan kita sebut tahap perkembangannya menjadi makrofag. Jadi sama saja ini ya dengan yang penjelasan saya tadi. Jadi ini multipotent hematopoietic stem cell menjadi limfoid progenitor dan mieloid progenitor. Tadi lymph node sudah saya tampilkan ya di gambar yang pertama, ini sama saja. Nah, sekarang kita lanjut menjadi kita
kita membahas sel imun yang adaptif. Sudah disebutkan ya, limfosit B atau humoral immunitis, limfosit T atau selular imunitas ya. Jadi kalau limfosit B menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T non antibody producing cell, jadi tidak menghasilkan antibodi. Kemudian diperlukan antigen presenting cell untuk bekerjanya sel limfosit B dan sel limfosit T. Antigen presenting cell ini juga ya tidak bersifat spesifik ya, tidak respon terhadap antigen spesifik. Artinya dia tidak bersifat spesifik, tidak seperti limfosit B, limfosit T, dia hanya berperan mengenalkan antigen atau patogen ke permukaan selnya ya, sel APC itu untuk dikenal oleh limfosit B dan limfosit T. Jadi hanya berperan sebagai pembantu dalam sistem imunitas. Sel B, sel limfoid maksud saya, sudah saya bilang tadi sel limfoid itu sel B, sel T, dan sel NK atau sel nol bisa ya disebut juga sel NK ini. Jadi dia merupakan 20-40% dari leukosit tubuh, 99% berada di kelenjar getah bening. Bila belum bertemu dengan patogen, dia disebut dengan sel naif. Ya. Limfosit imatur dilepaskan dari bone marrow sangat identik. Ya. Apakah nanti limfosit imatur ini akan menjadi sel B atau sel T itu tergantung di mana tubuh dihinggapinya sehingga dia menjadi imunokompeten ya. Nah, sel T itu matur di timus ya, dengan pengaturan seleksi negatif dan positif. Seleksi negatif itu artinya bahwa sel T yang sangat kuat ya atau strongly anti-self itu akan dieliminasi. Jadi sel T yang dianggap tidak bagus itu akan dieliminasi, sedangkan sel T yang akan tetap berkembang adalah sel T yang mempunyai respon yang lemah terhadap sel antigen dan kita anggap sebagai imunokompeten dan self-toleran. Itu disebut dengan seleksi positif. Jadi nggak semua ya sel T itu yang matur itu semua jadi berkembang bertumpuk-tumpuk di dalam tubuh kita, dia akan diseleksi mana yang bagus dan mana yang tidak. Nah ini ya tipe dari sel T apa saja. Jadi sel T tadi asalnya dari sumsum tulang, kemudian mengalami maturasi di timus, kemudian dia berkembang menjadi CD4 dan CD8. CD4 untuk maturisasinya harus diaktifasi oleh APC ya, sel APC. APC-nya yang di sini adalah makrofag. Kemudian terjadilah proliferasi sel CD4 tadi dan berkembang menjadi sel T helper. Sedangkan CD8 itu akan diaktifasi oleh APC-nya sel tubuh manusia. Jadi bukan makrofag ya, protein misalnya, protein di dalam tubuh sel tubuh, kemudian mengalami aktivasi dan berkembang menjadi sel T sitotoksik maturitasnya dan sel T suppressor. Kemudian dari kedua jalur ini, baik CD4 dan CD8 mempunyai sel memori yang sama persis dengan sel induknya ya. Oke, sel T tadi dalam perkembangannya menjadi sel T helper dan sel T killer. Sel T helper itu berkembang menjadi sel T memory dan sel T suppressor. Sel T memory juga akan berkembang sel T helper dan sel T killer. Ini sama dengan sama identiknya dengan sel T itu mensekresi limfokin. Apa fungsinya adalah untuk mengarahkan sel B memproduksi antibodi dan juga mengarahkan sel T killer itu
untuk mengeliminasi sel mana yang menjadi target. Jadi sel T helper itu fungsinya adalah nanti akan berfungsi menolong ya sel B untuk memproduksi antibodi melalui zat limfokin yang dikeluarkannya. Sel T killer itu akan bertugas menghancurkan sel-sel yang telah dikode oleh sistem imun di tubuh kita dengan mengeluarkan sitokin dan diarahkan kerjanya oleh sel T helper. Sel T memory itu berasal dari T helper, sudah saya sebutkan tadi ya, memiliki sifat yang sama dengan sel induk, bersirkulasi di dalam tubuh sampai menjumpai patogen yang sama yang telah dikenalkan pada sel induknya. Sedangkan sel T suppressor itu bertugas memperlambat dan menghentikan respon imun setelah substansi asing dihancurkan. Jadi tidak bekerja terus ya sel T killernya, akan dihentikan oleh sel T suppressor. Sel B ini itu akan menjadi imunokompeten dan sel toleran di dalam sumsum tulang. Jadi kalau sel T tadi di timus, kalau sel B itu di dalam sumsum tulang. Beberapa sel reaktif B sel diinaktivasi. Jadi yang sel B yang sel reaktif, jadi dia menyerang sel tubuh kita sendiri, dia akan dibuat anergi atau tidak aktif ya. Dan bahkan yang strongly reaktif terhadap sel tubuh kita sendiri itu akan dimusnahkan. Sama dengan sel T, dia akan diseleksi positif dan seleksi negatif ya untuk perkembangannya. Jadi tidak semua sel B itu berkembang matur. Hanya yang imunokompeten dan sel toleran yang akan berkembang di dalam bone marrow. Tadi kita sudah lihat macam-macam sel T, sekarang sel B ya. Jadi sel B itu nanti dalam tahap perkembangannya menjadi sel plasma B dan sel B memory. Sel plasma B ini tugasnya adalah memproduksi antibodi untuk antigen yang spesifik. Ya, tadi karena ini merupakan imun didapat, jadi bersifat antigen spesifik. Baru ya, dimulainya cloning daripada sel B itu menjadi sel plasma yang akan memproduksi banyak antibodi. Antibodi itu nama lainnya adalah imunoglobulin. Masa hidup daripada sel plasma B itu 5-7 hari ya. Kemudian yang sel B memory itu sama, identik dengan sel plasma B, kecuali dia inaktif ya, tidak aktif sampai ada respon imun sekunder. Jadi karena tadi namanya memori, yang primer dia nggak ada, dia bekerjanya pada saat paparan terhadap patogen yang kedua atau secondary immune response. Respon time-nya cepat ya yang sel B memory ini. Nah ini bedanya tadi dengan primary response, itu adalah pertama kali tubuh menjumpai patogen spesifik. Ini adalah skematik yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana alur pematangan dari limfosit T atau limfosit B menjadi imunokompeten, jadi mempunyai kekuatan penuh ya. Nah, jadi dia pertama sumbernya adalah sumsum tulang, di mana bersifat baru imatur ya, kemudian dia pergi ke timus, dia akan menjadi T limfosit, dan tetap matur di bone marrow akan menjadi B limfosit. Kemudian dia setelah matur ya, dia meninggalkan timus atau bone marrow, tapi masih disebut sel naif ya, karena belum bertemu dengan patogen. Kemudian dia akan mencari organ limfoid sekunder, yaitu lymph node, spleen, dan jaringan limfoid lainnya seperti MALT, GAL yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, di sini baru dia terpapar dengan antigen. Nah, setelah terpapar maka dia akan kita sebut namanya limfosit matur atau antigen activated ya. Jadi limfosit matur yang teraktivasi, bersifat imunokompeten dan bersirkulasi di dalam kelenjar limfe melewati organ limfoid di seluruh tubuh.
Ya, seperti itu ya mekanismenya. Oke, tadi sudah kita limfosit B, limfosit T. Sekarang kita bahas mengenai antigen presenting cell. Apa itu APC? Fungsi utamanya tadi saya sudah sebutkan membantu sel B atau sel T ya dalam aktivasi sel B atau sel T. Nah, ini perannya untuk menelan partikel asing. Jadi bisa dia menelan partikel asing, misalnya siapa? Makrofag ya. Nah, atau menyajikan fragmen antigen pada permukaannya sendiri untuk dikenali sel T. Jadi dia bisa langsung bekerja, langsung ditelannya partikel asing tadi. Nah, jadi bekerja sebagai first line defense atau juga memperkenalkan antigen ya pada sel T. Siapa sih APC itu? Nah, ini yang terutama sel dendritik, tadi yang kita sudah sebut-sebut ya, sel dendritik, makrofag, beberapa sel B yang teraktivasi. Nah, inisiator utama pada imunitis didapat adalah sel dendritik. Jadi, sel dendritik inilah yang terutama ya, sebagai APC pada imunitas yang didapat atau imunitas adaptif tadi ya. Nah, ini dendritik sel ini yang terutama berperan. Dia pergi ke lymph node dan organ limfoid sekunder dan menyajikan antigen pada sel T dan sel B. Ini sel dendritik yang paling banyak berperan. Sel mononuklear, mononuklear itu karena ini intinya satu ya, mononuklear. Jadi pada persediaan mikroskopik akan kita melihat sel-sel dengan inti satu di letaknya di tengah atau sentral. Jadi kita sebut mononuklear. Siapa saja sel mononuklear itu? Kalau di dalam darah kita sebut monosit. Nah, tadi jalur asalnya adalah myeloid progenitor. Ingat ya. Jadi dari myeloid progenitor itu tahap perkembangan selanjutnya antara lain adalah monosit. Kalau di dalam jaringan, kita sebut dia makrofag. Nah, monosit ini lebih kecil daripada makrofag. Tadi fungsinya apa? Sebagai fagositik ya. Nah, jadi monosit atau makrofag itu sebagai mempunyai kemampuan mengengulf kuman, jadi menelan patogen yang disebut menjadi kemampuan fagositik. Selain itu dia bisa menghasilkan sitokin dan memproduksi enzim hidrolitik yang akan menyebabkan lisis daripada kuman patogen tadi ya. Nah, namanya itu tergantung dari tempatnya. Kalau di paru-paru kita sebut alveolar. Kalau di liver itu Kupfer ya. Kalau di otak namanya mikroglial dan pada tulang itu namanya osteoklas. Jadi ini nanti kita akan temukan sel dengan satu inti dan selnya besar ya, tapi dibandingkan dengan sel-sel lainnya. Tapi dia lebih kecil daripada makrofag. Dia harus diaktifasi dulu untuk terjadi fagositosis ya, oleh sitokin. Antara lain siapa sitokin itu adalah interferon gamma. Interferon gamma ini bisa dihasilkan oleh sel-sel limfosit tadi ya. Jadi diaktifasi dulu baru dia bekerja. Sel mononuklear ini juga sebagai antigen presenting cell untuk molekul MHC kelas 2. Nah ini ya, tadi kita macam-macam sel fagosit di dalam tubuh tergantung tempatnya namanya beda-beda. Ini kalau dilihat dari skematik perbedaan antara monosit dan makrofag ya sama saja ya. Dia mempunyai inti dan mempunyai sitoplasma. Di dalam sitoplasmanya terdapat tempat sintesa ya, mitokondria. Nah ini di sini tempat daripada sel-sel monosit atau makrofag ini memfagosit daripada kuman. Sekarang makrofag dan sel dendritik. Makrofag dan sel dendritik itu bisa mensekresi protein yang akan mengaktifkan sel T. Kemudian sel T yang teraktivasi juga akan mengeluarkan zat yang akan menyebabkan maturisasi dan mobilisasi daripada makrofag atau sel dendritik. Dia jadi mutual
simbiosis ya. Jadi saling menguntungkan ya. Jadi apabila makrofag dan sel dendritik telah teraktivasi, maka sel T pun akan melepaskan zat kimiawi yang menyebabkan pematangan dari makrofag dan sel dendritik, baik maturasi dan mobilisasinya ya. Oke. Nah, ini tadi sudah disebut Pak, sudah saya sebutkan bahwa sel dendritik itu merupakan peranan yang berperan utama dalam ini APC ya, sebagai sel APC yang utama. Jadi ada tipenya itu, kalau di kulit namanya Langerhans, kalau di sirkulasi itu namanya circulating DC ya. Nah, bentuknya seperti sel plasma. Nah, ini nanti di PK belajarnya ya. Nah, kemudian ada lagi namanya interstitial DC itu pada jantung, paru, liver, intestinal, dan interdigitating ya pada lymph node, kelenjar bening, dan pada thymus. Jadi interstisial pada jantung, organ-organ besar, pada interdigitating itu pada kelenjar getah bening dan pada thymus. DC sama ya, asal muasalnya dari hematopoietic stem cell, sudah saya jelaskan di awal, dia berasal dari lymphoid progenitor ya, dan bisa berasal dari myeloid progenitor. Sekarang follicular dendritic cell ini tidak mengekspresikan molekul MHC kelas 2, ditemukan sesuai namanya pada folikel limfoid. Jadi tadi ingat lagi bahwa struktur kelenjar getah bening pada korteksnya banyak folikel-folikel limfoid. Nah, itu kaya akan dendritic cell yang disebut dengan follicular dendritic cell. Bisa mengekspresikan Fc reseptor untuk antibodi dan komplement. Kalau dia merangsang terjadinya kompleks antigen antibodi, maka akan bertahan lama ya endapan dari kompleks antigen antibodi ini. Sel NK itu sel yang melisis membunuh sel kanker dan sel terinfeksi virus. Jadi ini tadi kerjanya langsung ya, jadi termasuk first line defense. Jadi bagaimana bentuknya? Bentuknya kecil ya, tetapi dia merupakan bagian dari LGL yang sudah kita lihat di gambarnya tadi di awal ya. Dia bersifat non-spesifik, jadi begitu ada virus, begitu ada sel kanker langsung dihancurkan ya, langsung dieliminasi. Jadi begitu misalnya kita ya lagi seru-serunya nih, lagi ada isu COVID seperti ini, atau lagi wabah COVID, ya ini jangan takut ya, maka yang pertama akan melindungi kita adalah sel NK atau sel atau dapat flu. Maka sel yang akan selain tadi fisik kita yang akan menahan kuman tersebut, maka sel yang berperan pertama itu adalah sel NK ya. Dia bisa melepaskan peporin atau zat sitolitik yang akan melisis daripada kuman ya. Sekarang interferon. Interferon itu adalah kelompok protein dengan sedikit perbedaan efek fisiologi. Contohnya ya, interferon gamma, interferon alfa, interferon beta. Nah, itu protein kelompok protein yang ada di dalam sel tubuh kita yang akan membantu limfosit bekerja atau dia dihasilkan oleh limfosit itu sendiri. Nah, seperti limfosit itu interferon gamma ya. Kalau yang lain itu menghasilkan alfa interferon. Sekarang jaringan tubuh kita seperti fibroblas itu mensekresikan interferon beta. Apa fungsi interferon itu? Adalah mengaktifkan makrofag dan mobilisasi daripada sel NK. Jadi ini pembantu ya, perannya ini auxiliary tadi, imun, pembantu imun. Interferon ini juga sudah digunakan sebagai obat ya, untuk misalnya untuk hepatitis C virus dan untuk kutil yang disebabkan oleh herpes virus genital. Nah ini tadi ya
kita bahas lagi mengenai sel-sel yang berperan dalam fagosit. Sudah saya sebutkan ya, sel-sel fagosit itu sudah di skemanya tadi sudah saya tampilkan, eosinofil dan makrofag. Makrofag itu kadang disebut dengan big eater ya, jadi dia bisa memakan kuman. Karena selnya besar disebut big eater. Berperan dalam sistem imun yang non-spesifik dan spesifik. Jadi bisa pada non-spesifik langsung saja dia membunuh kuman atau spesifik terlibat dalam aktivasi sel limfosit baik B dan limfosit T. Oke, jadi kalau dia memfagosit menelan patogen ataupun sel-sel yang sudah hancur itu namanya fagositosis. Kalau eosinofil itu bisa bagian daripada fagositosis itu fungsinya untuk melawan infeksi dan parasit. Peran utamanya itu adalah pada penyakit-penyakit alergi. Nanti ya hari Jumat kita bahas mengenai penyakit-penyakit imunitas. Eosinofil itu bisa menghasilkan interleukin 1 dan interleukin 2. Ini eosinofil di dalam mikroskopik. Mungkin nanti di praktikum PK akan bisa melihat hapusan darah ya, jadi lebih bisa mengidentifikasi mana eosinofil, mana basophil ya. Nah, eosinofil sini saya ingatkan karena sitoplasmanya berwarna pink ya, agak kemerah-merahan disebut dengan eosin karena digunakan zat warna yang yang menghasilkan warna merah ya, eosinofil. Oke, kita lanjut lagi menjadi immunological memory. Tadi kan sudah saya bilang bahwa sel T atau sel B mempunyai sel memori. Sel memori ini bekerja pada respon imun primer dan respon imun sekunder. Pada respon imun primer itu diferensiasi dan proliferasi seluler terjadi saat paparan pertama sel limfosit terhadap antigen ya yang sudah di-coding atau yang sangat spesifik. Lamanya itu 3 sampai 6 hari setelah paparan antigen. Jadi kalau periode 3 sampai 1 minggu itu adalah infeksi primer biasanya ya. Nah, ini mulai dikeluarkan antibodi. Antibodinya itu mencapai puncaknya pada hari ke-10. Kemudian setelah hari ke-10 dia akan menurun antibodi ini. Jadi kalau mau melacak antibodi kita ini ya dengan titer IgG atau IgM. Nah, itu biasa kita tahu kalau IgM itu akut, kalau IgG itu pada lebih dalam hitung mingguan atau bulanan ya. Jadi ini bisa dilacak. Nah, ini puncaknya pada hari ke-10. Respon imun sekunder bila terjadi re-exposure ya terhadap antigen yang sama. Dia puncaknya puncak level antibodi dalam 2-3 hari, tapi lebih tinggi dari respon primer ya. Dia tetap, jadi kalau kita kena serangan infeksi, maka infeksi ini level antibodi kita akan tinggi pada hari kedua dan 3, tetapi dibandingkan yang pertama itu sangat tinggi levelnya ya, cukup tinggi. Sehingga antibodi ini mempunyai kemampuan yang besar ya untuk mematikan kuman. Nah, ini adalah primary and secondary humoral response ya. Tadi sel B di sini, humoral response itu ada sel B. Jadi kalau kita terpapar dengan antigen X, maka antibodi itu akan meningkat ya. Pada hitungan hari ya, tadi 3 sampai 6 hari, kemudian dia menurun. Kemudian misalnya bulan depan kita terinfeksi antigen yang sama atau virus yang sama, maka akan disebut dengan respon imun sekunder di mana level antibodi sangat tinggi ya dibandingkan dengan level antibodi yang primernya. Oke, sekarang waktunya berapa menit lagi? 15 berapa? Halo? Sampai jam 15 berapa? 10 dok. 15.10 dok. Jelas ya, masih ya? Iya, tidak apa-apa dok. Oke, 15.10 ya. Oke.
Sistem sekarang kita mengenal lagi ya, sistem imun yang adaptif. Molekul-molekulnya tadi sudah sepintas ya, sudah kita jelaskan sebagian besar, imunoglobulin, sel T, dan sel MHC. Nah sekarang sel B tadi ya, sel B ini dalam imunitas humoral yang aktif, itu sel B akan menjumpai antigen karena bersifat aktif dan memproduksi memproduksi antibodi untuk melawannya. Ini aktif berarti sel B-nya itu menjumpai antigen lalu mengeluarkan antibodi. Kalau didapat secara alamiah, misalnya dia langsung ketemu dengan bakteri atau virus, maka disebut dengan aktif naturali ya, secara yang didapat tetapi secara natural. Tetapi kalau didapat tetapi secara buatan itu biasanya melalui vaksin ya. Jadi dia antibodi itu akan mengeluarkan sel B itu akan mengeluarkan antibodi karena rangsangan dari patogen yang kita buat, yang kita matikan dan kita lemahkan lewat vaksin. Nah, sekarang yang pasif bagaimana? Nah, jadi sel B pasif itu bisa juga kita peroleh ya. Tapi berbeda dari yang aktif tadi, di mana dalam sumber antibodi dan derajat proteksinya. Nah, jadi sel B di sini karena pasif tidak perlu terpapar dengan antigen, sehingga imunologi memorinya tidak terjadi. Proteksi berakhir apabila antigen itu secara alamiah itu hilang ya di dalam tubuh kita, misalnya dimatikan oleh makrofag. Sama dengan aktif bisa kita bagi menjadi didapat secara natural dan didapat secara buatan ya. Kalau yang natural ini yang pasif misalnya antigen yang antibodi yang melalui plasenta ibu ke janin ya. Dan kalau secara buatan dengan injeksi bukan vaksin tetapi injeksi serum. Misalnya gamma globulin. Nah, itu bersifat pasif ya, serumnya saja yang disuntikan untuk sehingga sel B-nya itu menghasilkan antibodi. Nah, ini tadi kita simpulkan menjadi tabel ini ya. Jadi imunitas yang didapat itu bisa secara natural, bisa secara buatan. Baik natural atau buatan ini ada aktif, ada pasif. Kalau yang natural contohnya infeksi langsung ya, sel B-nya langsung berhadapan dengan patogen. Kalau yang pasif melalui melalui ini janin ya, dari ibu ke janin lewat plasenta. Kalau yang didapat itu aktif vaksin, sedangkan yang pasif itu contohnya injeksi serum ya, gamma globulin. Oke, kita juga harus mengenal antibodi dan antigen ya. Udah bilang-bilang antibodi itu antibodi apa dok gitu ya. Antibodi itu tadi sudah berulang saya sebutkan diproduksi oleh sel B dan sel B itu menghasilkan antibodi setelah distimulasi oleh sel T. Yang pertama adalah sel T helper yang menghasilkan limfokin sehingga sel B-nya aktif dan menghasilkan antibodi. Antibodi itu akan melekat pada antigen ya, dan dia akan mengkode sel yang terinfeksi untuk dihancurkan oleh sel T sitotoksik. Antibodi itu terdiri dari fragmen DNA ya, dan jumlahnya itu jadi bentuknya sangat unik dan tidak terhitung ya, walaupun kita dalam textbook kita bisa lihat berapa Dalton ya beratnya ya. Jadi sangat unik, antibodi itu merupakan fragmen dari DNA. Disebut juga imunoglobulin antibodi ini ya. Nah, jadi protein terlalut yang disekresi oleh sel B teraktivasi dan sel plasma sebagai respon terhadap antigen. Jadi antibodi itu ya definisinya. Jadi dia kita bagi menjadi 5 kelas, umumnya D, M, G, A, dan E. Nah ini D ya. Ini berdasarkan struktur molekulernya, D ini monomer, jadi dia penting untuk aktivasi sel B. D ini terdapat pada permukaan sel B. Kalau M pentamer, ini dilepaskan oleh sel plasma selama primary immune response. Jadi ini akut ya,
Jadi kalau infeksi akut maka kita bisa deteksi antibodi yang disebut dengan IgM. Nah, ini primary immune response. Kalau IgG ya ini bisa pada primary dan pada secondary response. Jadi kalau kita deteksi titer IgG dan pada primer, pada keadaan akut dan pada keadaan kronis itu bisa ya, tapi biasanya titernya akan tinggi pada hitungan minggu sampai bulan ya. Nah, IgG inilah tadi yang bisa melintasi plasenta untuk memberikan imunitas pasif pada janinnya. Kalau A itu strukturnya dimer ya. Tadi sudah saya perlihatkan gambarnya bahwa dia banyak terdapat pada permukaan sel epitel dari mukosa usus ya. Nah, IgA itu sebagai antibodi untuk melindungi, mencegah masuknya kuman. IgE itu, nah ini ya IgE ini pada reaksi hipersensitivitas, bisa alergi. Nah, IgE itu akan kita deteksi, titer IgE-nya tinggi. Dia bisa menyebabkan sel histamin sehingga efeknya ya bisa kemerahan, gatal kulit kita ya. Nah, ini IgE jadi berperan pada infeksi parasit benar ya, pada infeksi parasit pada reaksi alergi. Struktur dasar antibodi itu dia punya 4 rantai polipeptid ya. Nah, ada rantai berat dan ada rantai ringan, kemudian diikat oleh suatu disulfida ya namanya ya. Nah, kemudian dia punya regio variabel dan regio konstan. Nah, seperti ini ya, ini adalah struktur dasar daripada antibodi. Punya rantai berat, rantai ringan, kemudian 4 rantai itu diikat oleh disulfid ya. Di sini bisa tempat melekatnya antigen atau antigen binding site ini ya, pasangan untuk antigennya, kemudian ada tempat untuk melekatnya sistem imun yang lain yang namanya komplement atau makrofag atau sel-sel tubuh ya, stem region. Nah, antibodi ini fungsinya apa? Menetralisasi dan mengopsonisasi. Jadi diselimuti patogen itu atau diikat ya untuk dikenal oleh sel imun yang lain. Jadi itu fungsi antibodi juga opsonisasi. Sekarang siapa antigen itu? Antigen itu adalah fragmen sebuah protein atau peptida dari patogen. Jadi bisa protein di dalam sel tubuh kita itu berperan sebagai antigen ya. Tidak semua bersifat ekso, bisa juga dari endogen, dari protein-protein yang masuk ke dalam, yang berada di dalam tubuh kita. Antigen ini tadi ya harus diangkut ke permukaan sel terinfeksi dan terikat dengan sebuah molekul MHC. Nanti ya belum selesai kita sampai ke MHC. Nah, ini antigen punya tempat untuk antibodinya yang disebut dengan antigenik determinan atau antigen binding site. Tempat determinan ini tergantung dari antibodinya, itu strukturnya bisa seperti ini ya. Bisa bentuknya tergantung reseptor daripada selnya nanti. Kemudian kita lanjut ya, ini agak cepat dari antibody antigen kita langsung lihat cell mediated immune response. Jadi respon imun yang diperantai oleh sel. CMIR ya. Nah, bila antibody itu kurang berguna dalam intercellular antigen, maka diperlukan perantara sel untuk memediasi terjadinya rangsang imunitas ya. Siapa itu sel mediated immune response? Itu adalah sel T. Bisa CD4 dan bisa CD8. CD4 tadi ya nama lainnya T cell helper, dan CD8 itu T cell T cytotoxic. Sel T lain juga berperan dalam pada sel mediated immune response ini, contohnya sel T suppressor dan memory cell T ya. Kepentingan dari cellular response ini, sel T itu mengenal dan hanya berespon terhadap fragmen antigen yang telah diproses.
ditampilkan di permukaan sel tubuh. Jadi kalau antigen itu belum diproses ya, belum dibawa oleh APC, maka sel T-nya diam aja. Nggak tahu dia mau lewat berapa banyak si kuman itu, maka sel T-nya tidak akan kenal ya. Nah, maka dia harus diproses dulu, harus dipresentasikan oleh APC, baik oleh makrofag, oleh dendritic cell atau oleh sel molekul MHC, sehingga dia akan tahu bahwa ada sel yang terinfeksi. Jadi sel T itu cocok untuk respon seluler ini cocok untuk sel yang terinfeksi virus, bakteri, parasit yang bersifat intraseluler. Jadi sudah namanya aja seluler ya, jadi bersifat intraseluler infeksinya. Sudah masuk ke dalam tingkat sel, jadi sudah jebol semua pertahanan tubuh tadi ya. First line lewat, second line dia lewat, nah ini yang baru kerja dia yang setelah dia masuk ke dalam sel. Juga dia berperan dalam menghilangkan sel yang abnormal atau sel kanker. Jadi sel T ini setelah tadi yang pertama sekali adalah sel NK ya, tapi kalau sudah dia tingkat sel, maka yang bekerja adalah sel T. Atau sel asing dari jaringan transplantasi. Nah, maka itu sel T ini yang respon seluler yang akan bekerja di sini. Tadi ya sudah saya sebutkan bagaimana sel T helper itu teraktivasi, itu harus ada APC yang akan membawa antigen pada permukaan selnya, kemudian dikenal oleh T helper. T helper menghasilkan sitokin, sitokin akan mengaktifkan sel-sel imun yang bersifat fagositik ya, atau sel-sel yang lain. Kemudian sebaliknya juga sel-sel yang imun lain yang teraktivasi, misalnya makrofag itu akan menghasilkan sitokin, sehingga timbal balik ya, efek itu baru dia akan merangsang sel B untuk menghasilkan antibodi. Antibodi juga akan merangsang kerja sel ADCC, ini bukan ADDC ya, antibody dependent cytotoxic cell. Jadi di sini tergantung dari sel T ya, sel T8, CD8. Nah, sekarang kita lanjut menjadi ini ya, menjadi saya ini belepotan ngomongnya ini. Jadi lanjut membahas mengenai protein MHC ya. Protein MHC ini kita sebut dengan self antigen. Jadi dia itu berada di dalam tubuh, tapi karena bisa menyebabkan ikatan antara antigen antibodi disebut dengan ikatan antara antigen antibodi, maka disebut dengan self antigen. Jadi sel tubuh kita itu ditandai oleh sebagai self antigen ya. Sel tubuh kita ditandai sebagai self antigen, tetapi dia tidak bersifat antigenik terhadap sel kita, tetapi antigenik kuat terhadap sel lain. Misalnya ini dasar dari reaksi penolakan transplantasi. Jadi dia sel-sel kita self antigen tadi tidak antigenik terhadap sel-sel di tubuh kita, tetapi sel-sel di luar, sel manusia yang ditransplantasikan jaringan itu akan ditolak ya oleh self antigen. Salah satu tipenya self antigen itu adalah protein MHC, major histocompatibility complex ya, yang sel-sel ini. Nah, ini ada dua, kelas 1 dan kelas 2. Kalau kelas 1 itu pada seluruh sel tubuh, ya ingat ya, protein MHC kelas 1 itu pada seluruh sel tubuh. Sedangkan protein MHC kelas 2 itu hanya pada sel-sel tertentu ya. Nah, bagaimana proses pengenalan antigen oleh molekul MHC ini? Jadi sel T imunokompeten yang telah diaktifasi ketika regio P pada permukaan reseptor antibodi itu mengikat antigen yang dikenal. Jadi kemudian sel T itu harus simultan ya, mana yang sel-sel ya non-sel antigen, mana yang sel protein MHC. Karena tadi kalau bingung-bingung akan terjadi gangguan. Nah, nanti itu akan kita bahas hari Jumat ya. Nah, jadi secara simultan dia akan mengenal, oh ini sel kita, MHC, protein MHC. Oh ini sel patogen atau antigen ya. Nah, jadi kelas 1 tadi, kelas 1 protein MHC ini akan selalu dikenali oleh CD8 pasangannya ya. Jadi tadi fungsi dari MHC itu adalah untuk mengaktifasi sel T. Nah,
tidak semua dikenali oleh sel T limfosit, maka dia cuman sel T CD8 yang akan mengenali MHC kelas 1. Nah, jadi sifatnya peptidanya dari antigen itu bagaimana? Itu berasal dari dalam sel atau endogenous ya. Kemudian endogenous ini akan diikat oleh MHC kelas 1. Kemudian baru diangkut ke permukaan sel. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi MHC kelas 1 itu bekerja, molekul protein MHC kelas 1 itu bekerja untuk membawa patogen yang bersifat endogen ya dari dalam sel. Nah ini nih, endogenous antigen, kemudian dia degradasi dimakan oleh enzim protease. Setelah itu dia masuk ke dalam ini ya, retikulum endoplasmik untuk diproses di sini. Kemudian di sana sudah ada tadi ke sel permukaan sel tubuh kita. Nah, baru sel T CD8 atau patogen yang menyerang sel tubuh ya. Nah, ini ditemukan pada beberapa sel B batur, beberapa sel T dan pada PC ya. Jadi tidak semua sel tubuh mengandung protein kelas 2 MHC ini. Jadi hanya beberapa. Jadi sifat antigen itu yang akan dibawa oleh molekul protein MHC ini adalah bersifat exogenous, jadi dari luar. Baru akan dipagosom ya, akan dimakan oleh sistem fagosit kita, sistem fagosom kita baru diangkut oleh antigen itu diangkut ke permukaan sel oleh MHC kelas 2. Prosesnya seperti ini ya. Nah, jadi ini misalnya ada bakteri, peptidanya ini ya, kita sebut bersifat eksogen ya, kemudian dia masuk ke dalam sel, di dalam sel maka dia akan di merger ya oleh sistem fagosit kita. Nah, di sini ya akan ditelan oleh lisosom. Kemudian di dalam sel itu MHC kelas 2 itu akan diangkut ya, diangkut sehingga dia akan melekat ya, melekat dengan antigen tadi, dengan peptida daripada antigen tadi, dan setelah diproses itu baru diangkut ke permukaan sel. Dan yang pasangannya adalah CD4 ya, saya di pasangannya adalah CD4. Oke ya. Nih. Jadi bersifat eksogen, kalau MHC kelas 1 itu untuk mengangkut patogen atau peptida dari antigen yang bersifat endogenous. Sedikit lagi ya mengenai komplemen. Komplemen itu akan lebih berperan pada proses inflamasi, dan ini nanti akan lebih jelas di kuliahnya Dr. Henny Sulastri mengenai respon radang ya. Nah, jadi inilah hubungan antara imunitas dan peradang itu adalah di sistem komplemennya. Dia terangkai menjadi serangkaian ya, urutan C1 sampai C9. Ada faktor B, ada faktor D, nama proteinnya ya, dan ada faktor P, serta protein pengatur lainnya. Jadi komplemen ini. Jadi ini adalah imunitas yang berperan pada respon inflamasi. Bersifat non-spesifik dan spesifik ya, karena bisa mengaktifkan sel limfosit B atau T. Nah, jadi komponen itu aktif melalui dua jalur. Jalur klasik dan jalur alternatif. Kalau dia jalur klasik itu karena ada ikatan antibodi. Ada ikatan antibodi baru dia aktif jalur klasiknya. Baru subsequent binding C1 pada antigen antibody kompleks. Jadi ini menentukan ikatan C1 pada antigen antibody kompleks. Nah, baru teraktivasi dianya ya si komplemen jalur klasik.
jalur alternatif itu dipicu oleh interaksi faktor B, faktor B, faktor D, faktor P atau molekul polisakarida yang ada pada mikroorganisme. Nah ya, nah ini secara skematik bahwa faktor komplement itu aktif melalui dua jalur, jalur klasik karena adanya ikatan antigen antibody kompleks C1, C4 dan C2. Alternatif pathway itu karena adanya polisakarida pada dinding mikroorganisme dengan dipicu oleh faktor B, faktor D dan faktor P. Properdin ya. Nah, sehingga C3 nanti akan mengalami kaskade ya atau proses menjadi 3B, 35B, 6, 78 dan hasilnya menghasilkan membran attack kompleks, molekul membran attack kompleks. Nah, ini yang akan melisis daripada sel target. Jadi perhatikan bahwa C3 ini peranannya ada dua, 3B opsonisasi atau meliputi bakteri atau mengcoating menyelimuti ya daripada patogen atau bakteria. Yang C3A itu menyebabkan respon inflamasi, misalnya pengeluaran daripada histamin ya, pelepasan histamin yang akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, faktor fagositosis. Nah itu ya. Sedikit lagi mengenai interleukin. Interleukin itu adalah sitokin ya, sitokin tadi yang bisa dihasilkan oleh sel-sel imun, contohnya sel limfosit T ya. Nah itu bisa menghasilkan sitokin. Apa perannya? Adalah neurotransmitter untuk penyampai pesan. Yang penting di sini adalah interleukin 1 dan interleukin 2. Nanti untuk penyakit-penyakit imun lebih banyak melibatkan interleukin 1 dan interleukin 2. Interleukin 1 itu untuk respon demam, untuk mengontrol produksi limfosit ya, meningkatkan jumlah limfosit di dalam sumsum tulang, tapi juga bisa menyebabkan penyakit degenerasi pada tulang ya atau pada sendi-sendi. Interleukin 2 itu bisa membedakan antara sel dan sel asing ya, sel MHC dan protein MHC dan protein sel asing. Dia disekresikan karena ikatan antara sel T dengan antigen. Fungsinya apa? Untuk menstimulasi pertumbuhan, diferensiasi dan survival dari sel T killer. Interleukin 6 itu disekresikan oleh makrofag, ya, disekresikan oleh makrofag. Ini fungsinya juga untuk mengikat sugar di dalam liver kita ya, membantu inflamasi. Contohnya pada luka bakar ya, interleukin 6 itu banyak dikeluarkan. Saya rasa itu ya kuliah kita hari ini. Yang ini adalah kesimpulan daripada penjelasan saya tadi ya. Jadi bagaimana bekerjanya antibody mediated immune response, cell mediated immune response itu bisa dibaca ya dengan penjelasan yang sudah saya lihat tadi, hampir sama saja ya, cuman ini di sini itu lebih dalam bentuk skematik ya, jadi bahwa bagaimana hubungan antara antibody dan antara sel T, sel B dan sel T bekerja. Jadi kalau antibody itu karena ada makrofag yang akan memakan sel yang terinfeksi ya, material ekstraseluler dari sel-sel infeksi. Kemudian dia akan karena bersifat eksogen akan ditangkap oleh MHC kelas 2 ya. Kemudian MHC kelas 2 ini akan mempresentasikannya kepada sel T helper. Ingat kan tadi MHC kelas 2 adalah pangsangannya adalah sel CD4 atau sel T helper ya. Nah, kemudian ya sel T helper ini juga akan menyebabkan makrofag teraktivasi
Makrofag yang teraktivasi juga akan memicu sel T helper untuk menghasilkan limfokin. Limfokin itu akan mengerahkan sel B untuk menghasilkan antibodi. Jadi ini adalah hubungan antara kerja antara MHC kelas 2 antibodi dan sel B dan sel T. Itu ada protein yang dibawa oleh gonus ya, kemudian diikat oleh MHC tadi, kemudian ditampilkan di permukaan sel molekul MHC, kemudian dia akan mengaktifasi sel T killer, sehingga sel T killer itu akan mengeluarkan sitokin yang akan melisis ya sel-sel yang terinfeksi. Interferon itu ya dapat menghambat reproduksi daripada virus ya. Nah, jadi interferon itu adalah khusus untuk infeksi virus. Alergi reaksi itu nanti kita akan bahas selanjutnya ya pada kuliah besok. Respon demam ini adalah salah satu mekanisme ya daripada sistem imun. Jadi demam itu adalah tanda bahwa imun kita bekerja ya. Self non-self tadi sudah saya kemukakan bahwa self itu ya, sel MHC itu dikenal sebagai sel-self. Nah ini sel-self ini nanti yang akan menjadi dasar terjadinya penyakit autoimunitas. Vaksinnya sudah saya jelaskan tadi ya, imunologi memori mengenai vaksinasi ya. Nah, jadi sistem imun kita kesimpulannya dibagi menjadi spesifik dan non-spesifik. Yang spesifik itu adalah antibodi ya, sel B dan sel mediated response atau sel T. Yang non-spesifik itu adalah komplement, interferon, inflammatory response dan respon demam. Nah, saya rasa pas ya waktu kita. Oke. Bagaimana, bisa ditangkap ya?